Lalu bagaimana kita memperbaiki kualitas pengawasan, perkuatan dari infrastruktur pasar modal. Saya di-brief oleh teman-teman dari Bapepam, dari Bu Yunita. Rupanya ada 19 langkah yang sudah dilaksanakan dan bagian terakhir mulai diterapkan pada Desember ini sejak 2010. Ada 19 dari 3 kelompok besar tadi itu, dari SID, dari STP, dan juga dari lain-lain maupun e-government. Saya melihat dari sisi perangkat maupun infrastrukturnya jelas sudah merupakan satu sinergi yang bagus dari Bapepam dan seluruh SMO yang terlibat, sehingga sudah menjadi seamless, tidak lagi manual dan memberikan risiko ketidakpastian tersendiri. Saya sambut baik itu. Tapi pertanyaan strategik berikutnya adalah what next? What next? Di satu pihak itu isu strategik untuk terus pembenahan tentunya regulasi. Di lain pihak kita tentu dalam hari-hari mengantar untuk berdirinya secara operasional otoritas jasa keuangan yang hanya dalam persoalan 1 minggu lah, hari kerja, karena banyak liburnya dari sekarang sampai 1 Januari. Adalah kita sebagai negara berkembang, negara yang masih membangun, harus terus meningkatkan inklusivitas dari sektor keuangan oleh seluruh lapisan masyarakat. Makanya kita ada komisioner yang menangani untuk aspek edukasinya maupun untuk consumer protection. Karena begitu pentingnya. Kita dorong terus agenda untuk financial inclusion. Kita terus dorong bagaimana perbankan kita libatkan untuk KUR dan lebih lanjut. Di sektor pasar keuangan kita tentu tahu semua bahwa dengan munculnya obligasi retail dan juga sukuk retail ini menunjukkan hal-hal tadi, dan di pasar modal juga untuk membuat keterjangkauan dari transaksi dalam bentuk yang lebih kecil dan minimal lot yang lebih rendah sehingga semua bisa masuk. Itu yang strategik sebagai negara berkembang. Ini semua kita tidak bisa pilih-pilih mana mau dulu. Yang tadi regulasi maupun supervisi, lalu yang kedua perbaikan untuk transisi kelembagaan, yang ketiga untuk pembangunan atau agenda pembangunan yang harus jalan terus. Kalau tidak, kita tidak nyampe nanti ke yang tadi itu. Dan sifatnya defensif dan kadang-kadang over protectionist. Itu yang juga kita harus hadapi, realita yang tidak mudah. Oleh karena itu, dalam kesibukan dan kepadatan agenda kita itu, saya rasa pada akhirnya terpulang kepada human capital masing-masing kita. Dan kalau sudah di situ, saya rasa pegangannya hanya satu: integritas. And everything else will follow. Tapi sebaliknya, integritas yang kurang baik, risikonya bukan hanya dari orang itu, tapi bisa dari subsistem, bisa the whole system, bisa the whole market, bisa the whole economy. Itu yang terjadi 3-4 tahun terakhir.